Smart Excellencia Indonesia, berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Ketika seorang penyair itu pernah berkata, yang bernama Syekh Al-Mutanabbi, beliau mengatakan, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajririyah bima la tastahi sufun. Setiap kita punya mimpi. Antum yang duduk di depan anak punya mimpi. Ustaz Asep Rogia punya mimpi. Ustaz Duden punya mimpi. Anak pun punya mimpi. Tajririyah bima la tastahi sufun. Tapi kita harus tahu, kalau mimpi kadang tak selamanya menjadi nyata. Karena angin kadang-kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ketika Ustaz Asep Rogia ini ngasih message, Pak Epi, tanggal 26 ngisi di Smart ya, gitu ya Ustaz ya. Kalau boleh anak jujur, malam hari ini aturan adalah jadwal untuk coaching zona protokoler, acaranya di Jakarta Convention Center. Tapi kalau Ustaz Asep Rogia udah manggil, apalagi di Smart ini, kayaknya Ana lebih memilih duduk dengan antum di sini dibandingkan dengan mereka di sana. Kenapa? Angin berhembus kadang tak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Mungkin panitia yang di sana mereka berteriak, Pak Epi kenapa nggak jadi? Nggak, malam ini kami ada di Smart Excellencia. Jadi angin malam ini berhembusnya ke area Smart Excellencia. Takbir! Ahibati fillah. Sebuah kesyukuran, ini adalah pertemuan yang kesekian kali di tempat ini. Jujur ya teman-teman ya, beberapa tahun lalu saya sudah nangis di sini. Tapi yang handle acaranya bukan Ustaz Asep Rogia. Suasananya nggak seindah hari ini gitu loh teman-teman. Berarti speed antum yang duduk depan ana dengan blazer antum dan you yang di belakang mereka, speed antum sekarang udah cepat 80 km per jam dibandingkan 2 tahun yang lalu. Kenapa? Kalau boleh ada curhat Pak Asep. Jadi anak kesini waktu itu Ustaz, nggak setenang ini suasananya. Anak seakan-akan malam ini lagi ngobrol di depan bener-bener Al-Ma'had Al-Asri gitu Ustaz. Jadi beliau ini mudirnya gitu kan. Ini Ustaz Duden bagian dari ayahnya gitu ya. Terus ada Kismul Ilamnya. Dan ini adalah Rijalul Munazzomah Lismat Excellencia SDS. Jadi people, kalau udah mikrofon anak pegang, anak duduk depan antum, anak eye contact depan antum, berarti antum harus siap. Malam hari ini antum duduk dan tidak ada yang berdoa Bismikallahumma ya Bismikahama. Ini bisa terjadi kalau anak duduk terus di sini people. Karena ternyata seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang inspire others. Dia memberikan inspirasi buat orang lain. Kalau Ustaz Asep katakan tadi, dia beramal soleh dan setiap jejaknya akan menjadi jariah untuk orang lain. Berarti anak hari ini juga harus sebagai seorang leader untuk antum, yang harus menginspirasi antum, dan tak selamanya anak duduk di sini. Pasti anak akan moving ke tempat antum di situ. Kalau anak moving, anak izin saja. Kalau anak moving seperti ini, antum pun akan merasakan feel yang berbeda. Karena apa? Ini namanya transfer of body language. Bagaimanakah seorang leader, seorang pemimpin, dia bukan hanya mentransferkan ilmunya, tapi bahasa tubuh dia memberikan power positif kepada orang-orang di depannya. Paham tuh? Berarti kalau udah kayak gini kan, ini mikrofon gak selamanya anak pegang. Sesekali cek.
Sesekali ini mikrofon akan ana sharekan ke antum. Pasti antum banyak yang berdoa malam ini. Ya Allah, jangan sampai gua yang disuruh maju ke depan, ya Allah. Gitu. Tenang kak, tenang. Antum kan sudah belajar leadership sekian hari kawan. Malam hari ini materinya beda. Tenang kak. Jangan kau menatapku seperti itu kawan. Tenang. Siap ya? Jawab dengan tepat dan cepat, jangan ada jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Amin. Dari mana? Medan. Akhirnya aku ketemu orang Medan di sini kawan. Akhirnya kau Medan betul kan? Ya. Alhamdulillah. Nampak duduknya itu orang Medan, tak mungkin dia orang Parung kawan. Beda ya. Oke. Mikrofon ini akan moving kepada antum. Karena kalau you bicara tentang leadership, berarti kepemimpinan antum bukan hanya sekedar seorang leader, tapi bicaranya itu mempengaruhi orang. Kalau antum mengatakan, Pak Happy jujur ya Pak ya, kita 3 hari loh Pak digembleng leadership ini Pak. Di otak kita ini, kalau dibelah ini, muncul tulisan leadership. Kayaknya antum udah penuh banget untuk tentang materi leadership. Kalau antum berteriak, Ustadz Afwan Ustadz, kayaknya itu bukan materi anak Ustadz. Ya. Ada nggak yang antum mengatakan, Pak Happy, jujur ya Pak ya, kayaknya materi itu bukan materi kami Pak, karena kami nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin. Kita cukup aja jadi ekor Pak Happy. Oh, kalau antum kayak gitu otaknya, berarti antum nggak mau nikah sampai kapanpun. Karena seorang pemimpin adalah pemimpin dan dia juga kepala keluarga. Betul? Dia memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin orang-orang sekitarnya, dan leader. Jadi kepemimpinan luas kawan. Leadership berarti leadernya harus sip. Keren loh Ustaz itu. Ana baru dapat tadi malam Ustaz itu hasil istihoroh. Kak, kalau you belajar leadership sekian hari, berarti all of my people here leadernya harus sip. Kalau antum sekarang pegang handphone, pasti antum mau catat. Wah, cocok buat status di WA nih hari ini gitu ya. Leader harus sip. Berarti hari ini people, sebelum Anda merapat ke satu titik besok di Bina Madani Bogor, kemudian Al-Bainah Tangerang, dan zona Serang dan Banten, Anda akan fokus beberapa hari ini. Tapi dalam waktu 1 jam lebih ke depan, Anda akan fokus hari ini people bersama antum. Karena antum hari ini, Anda diberi amanah oleh Ustaz Asep untuk sama-sama belajar. Antum siap belajar hari ini? Siap! Please my people, smart leadership. Say together after me, smart leadership. Smart leadership. Namanya sama, smart leadership sama dengan nama lembaga antum. Berarti jiwa kepemimpinan antum harus smart and excellent. Orang yang berkarakter dan tidak berkarakter, yang jiwa kepemimpinannya berkarakter atau tidak berkarakter, akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Antum sudah digembleng, di briefing tentang sense of leadership sekian hari lamanya, dan sekarang antum nampak mana yang jiwa kepemimpinannya low, mana yang jiwa kepemimpinannya medium, dan mana yang jiwa kepemimpinannya high. Kami bisa merasakan dari sini di 5 menit pertama. Dari mana kami merasakan itu? Dari mana kami merasakan itu? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Nah, mulai duduknya banyak yang berubah. Ya Allah, gua jangan sampai salah duduk hari ini ya Allah gitu. Siap ya? Sorotan mata antum, cara duduk antum menunjukkan karakter antum masing-masing. Maka kenapa my people, kemanapun anak pergi selalu membawa satu topik ini? Karena ternyata 3 kata ini adalah menunjukkan karakter masing-masing. Semua anak-anak Universitas Indonesia, 2000 orang, mereka berkumpul di satu titik. Mereka berteriak, Pak Happy, aku siap menjawab 3 kata itu. Apa yang mereka jawab ketika saya mengatakan, are you ready? Maka jawaban antum wahai calon pemimpin yang hebat adalah yes sir.
Anda ulangi. Ketika Anda bilang, are you ready? Jawaban antum adalah? Yes, sir. Siap ya? Jangan sampai salah, my people. Ketika Anda bilang, are you ready? Jawaban antum adalah? Yes, sir. Suara antum hanya 35%. Are you ready? Yes, sir. Sudah mulai 65%. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Orang yang hebat itu adalah orang yang ketika bicara menggunakan dua senjata. Pemimpin yang hebat ketika dia bicara menggunakan dua senjata. Apa itu? Dia berbicara dengan smile face dan dia berbicara dengan smile voice. You bicaranya harus sambil mati tadi. Harus smiling, ada smilingnya, itu indah banget Kak. Jadi tidak ada generasi smart yang ketika Anda bilang are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Assalamualaikum, kami dari kepemimpinan di sini ya. Jadi alhamdulillah saya senang banget ya hari ini bertemu Anda semuanya. Kalian sehat gak hari ini? Dia aja nggak sehat kawan. You nanya orang sehat, dia aja nggak sehat. Bisakah you menjadi pemimpin yang smart? Ketika antum tampil depan orang, di 5 menit pertama antum sudah smart. Show your smiling. Pegang itu mikrofon, bicara depan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga hari ini bertemu dengan Anda. Dan you semuanya adalah orang-orang hebat. Dan itu akan mewarnai tanah negeri ini. Itu gimana? Diberikan kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah saya senang banget ya hari ini gitu ya. Apa itu Kak? Coba deh, antum bilang, oh iya benar juga ya. Berarti Kak, kepemimpinan yang hebat adalah di situ ada sense of smiling. Jadi ketika antum menjawab yes sir, antum sebegitu senyum itu indah loh Kak. Tunjukkan depan kami, depan Ustaz Asep. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, antum sudah menunjukkan smile voice. Smile voice itu orang di luar sana akan mengatakan, itu yang di aula pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itulah smile voice. Itulah smile voice. Penyiar radio itu ngomongnya sambil tersenyum loh nak. Coba deh, kita nggak ngelihat makhluk, kita nggak ngelihat makhluknya, betul? Tapi dia ngomong sambil tersenyum. Yes sir. Oke. Yang kedua, look at me here people. Ini dia tulisannya. Antum baca, silahkan. Setiap karakter Anda itu unik. Kasih ke sampingnya. Setiap karakter Anda itu unik. Kasih ke sampingnya. Setiap karakter Anda itu unik. Kasih ke belakangnya. Setiap karakter Anda itu unik. Kasih ke belakangnya. Setiap karakter Anda itu unik. Antum percaya atau tidak, orang yang paling deg-degan setelah ini siapa? Pasti yang belakangnya, betul? Dia lagi berdoa kawan. Ya Allah, jangan sampai ana ya Allah gitu kan? Ke sampingnya. Kak, tenang. Tenang sebentar. Belum Kak, belum. Dibaca. Setiap karakter Anda itu unik. Ke depannya. Setiap karakter Anda itu unik. Tunjukkan you as a leader. Tunjukkan seorang pemimpin duduk dengan tegak Kak. Angkat mikrofonmu. Oke, baca Kak. Setiap karakter Anda itu unik. Oke, ulangi. Setiap karakter Anda itu unik. Look at me here. Eye contact. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Arsyad. Dari mana? Medan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Ana ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan. Assalamualaikum, saya Chandra dari Tasikmalaya. Kau pakai namamu kawan. Itu nama aneh. Tepuk tangan buat kakak kita ini. Kak, itu namanya adalah hypno audience. Semakin dia menatap sampai kapanpun dia keluar dari ruangan ini, nama dia pasti Happy Chandra. Padahal dia punya nama, dia juga punya daerah. Itu namanya hypno, bukan hipnotis. Mempengaruhi. Kan saya bilang, look at me here, gitu kan. Dia adalah orang yang ke-315 setelah Banjar yang namanya sama dengan saya. Kita cari makhluk lain besok pagi. Resep betul, anak semat mah kayak gitu. Kak, setiap karakter Anda itu tidak mungkin
yakin sama. Teman-teman SDS pasti beda karakternya dengan antum yang di belakang. Karakter antum hari ini beda dengan 2 tahun yang lalu. Ana lihat generasi smart hari itu. Kenapa Ana katakan ini? Akhirnya 3 tahun yang lalu kita bikin satu formula bahwasanya semua yang duduk hari ini itu karakternya beragam. Kalau boleh Ana sharekan depan antum para leader, ini dia. Setiap orang itu dia tajam pada bidangnya masing-masing. Ana bidangnya kayak gini, Kak. Hidup Ana gak jauh dari mikrofon. Ana seneng ngomong, tanya mau Ustaz Asabrogia. Dari dulu zaman di pesantren, Ana seneng kayak gini, Kak. It's my life, it's my life, it's my passion. Yaitu silet Ana. Antum juga sama. Ana ngomong kayak gini depan antum pasti ada yang berteriak, Pak Happy, Ana juga pengen Pak Happy. Nanti suatu saat saya akan jadi motivator, saya jadi coach, jadi trainer. Ana yakin ada di antara antum yang berpikir seperti itu. Tapi you harus tahu, setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau you melihat silet itu memang sangat tajam, tapi tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Coba. Pernahkah kau melihat ada orang lagi khusyuk banget, lagi ngapain, megang silet terus menebang pohon? Silet ada kelebihan dan kekurangan. Kepemimpinan yang hebat, dia menunjukkan powernya, kekurangannya dia simpan. Kepemimpinan yang hebat, you harus tahu juga dong bawahan-bawahannya. Dia juga kadang-kadang jadi silet, kadang-kadang juga ada karakternya seperti kapak. Antum lihat kapak ini. Apa bedanya kapak dengan silet? Kalau kapak ini memang kuat. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut seperti silet. Antum pernah lihat ada orang dia potong rambut sama kapak gitu? Aneh banget makhluk seperti itu kan. Setiap orang punya maziyah, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka semua yang duduk hari ini, teman-teman SDS yang di belakang kami, kepemimpinan yang hebat adalah kepemimpinan yang dia tahu karakter dirinya sendiri dan tahu karakter orang-orang sekitarnya. Maka people, kalau kita melihat tulisan ini, begitu juga manusia. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Tapi pada keadaan tertentu, mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Ana seneng Kak ngomong kayak gini depan ribuan orang sekalipun. Tapi Ana nggak bisa seperti Ustaz Asep menggait antum sampai seperti ini. Belum tentu Ana bisa. Like that. Jadi antum SDS people, suatu saat antum punya anggota, antum harus tahu likulli syai'in maziyah. Setiap orang yang antum hadapi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ana orang otak kanan kawan. Istri Ana orang otak kiri. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter. Ana orang otak kanan. Ana diberikan kemampuan oleh Allah untuk memimpin keluarga. Dan Ana otak kanan. Ana suka ngomong. Ana senang gak ngomong kayak gini. Hidup Ana diciptakan untuk ngomong. Lagi tidur pun Ana ngomong. Nah, istri aneh, pendiam, jarang ngomong dia. Dia orang otak kiri, kawan. Antum bisa bayangkan, kalau Ana orang otak kanan, Ana suka ngomong, istri Ana juga orang otak kanan, suka ngomong. Ana motivator, orang bilang, terus istri Ana juga motivator. You bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Ana bikin panggung lantai 1, istri Ana lantai 2, bikin sound system bersama-sama kan. Terus teriak Allahu Akbar gitu kan. Allah itu maha adil. Antum pun sama. Antum gak bisa menjadi pemimpin yang hebat kalau antum belum tahu sense of character masing-masing. Maka anak-anak UI mereka berkumpul di satu titik. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin menunjukkan, Pak Happy, kami jauh dari Payakumbuh Padang Pak Chandra. Kami ingin tahu kira-kira saya orang otak kanan atau saya otak kiri. Pak Happy, saya mau tahu Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Mereka berkumpul selama 2 jam, judulnya bukan Smart Leadership,
Tapi judulnya adalah Smart of Raising of Hand. Mereka mengangkat kedua tangan, 3.000 orang mencari karakternya masing-masing selama 2 jam. Antum nggak perlu 2 jam angkat tangannya. Khawatirnya nanti antum keluar dari ruangan ini masih angkat tangan ya. Siap ya? Tunjukkan malam hari di People dalam hitungan 3, 2, mulai. Mulai Kak. Siap ya? Antum lihat tulisannya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti antum generasi smart yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini berarti antum anak smart yang sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti Kak, yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatan antum setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya kadang di atas, kadang di bawah, berarti kecerdasan antum kadang di atas, kadang di bawah. Ayo, pasti antum lagi mencari tangannya masing-masing, betul? Antum bisa bayangkan gak ribuan orang di satu aula, mereka langsung bingung dan mencari tangannya masing-masing. Siap ya? Yang mengangkat tangannya, dia benar-benar powerful, berarti kecerdasannya, kesehatannya, keterampilan kepemimpinannya, dia powerful. Mulai kan? Siap ya people? Kita mulai. Jangan sampai gagal, jangan dulu ke materi. Materi antum udah tangkap semua dari beberapa materi sebelumnya. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Siap ya? Jangan sampai gagal ya nak ya. Fokus nak. Antum otak kanan, otak kiri, limbik kanan atau limbik kiri. Tentukan sekarang. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Yang salah maju ke depan ya nak ya. Yang penting yang salah maju ke depan. Antum semakin deg-degan. Antum gak mungkin ngantuk hari ini nak. Siap ya? Mulai Kak. Ana off-kan audionya. Buka. Tutup. Buka. Masya Allah. Antum fokus banget ke depan sampai istighfar. Astagfirullah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Good. Ini kan malam terakhir ya. Antum malam terakhir kan? Malam terakhir mah udah happy. Malam terakhir mah kita happy-happy aja ya. Yang kedua, ini dia Bima. Sayap kanan, area tiang. Yang belakang, baca. Dibaca. Wahid Isnani Salasa. Mulai. Apa kau baca ini? Siap ya? Ini nih. Biasanya santri putra nih ya, pinter ngakalin kalau ada bahasa Inggris. Ketika applause hipnotik itu tulisan yang benar kan? Kadang-kadang ada yang nggak ngomong ini. Yo 1, 2, 3. Mudah-mudahan di sini enggak. Fokus Kak. Iqra, Wahid Isnani Salasa. Mulai. Artinya adalah semua insan di muka bumi ini merindukan namanya applause, merindukan namanya applause dari orang-orang sekitar. Antum rindu applause. Ana juga sama Kak. Pembicara yang hebat pasti ingin mendapatkan applause dari orang-orang sekitarnya. Antum juga pengen dapat applause dari orang tua antum, betul? Suatu saat orang tua antum akan memeluk antum dan mereka mengatakan, "Nah, aku bangga punya kawan aku. Kamu yang betah di pondok ini. Bapak Ibu dukung dari jauh." Itu namanya applause. Dia memberikan appreciate kepada antum dan dari situ antum dapatkan applause. Semua orang rindu applause. Ana wa antum aidan.
Maka semua yang hadir hari ini, semuanya mereka merindukan namanya aplaus dari orang-orang sekitar. Di kampus UI hari itu, mereka layaknya anak-anak TK. Karena mereka adalah latihan tepuk tangan selama 4 jam. Judulnya adalah Applause Hypnotic Training. Pelatihan tepuk tangan. Mereka harus berbayar 750.000 per 5 menit. Gantian per kelompok. Satu batch masuk, satu batch lagi keluar. Mereka harus berbayar hanya untuk latihan tepuk tangan dari pagi sampai siang. Yang Anda khawatirkan mereka keluar ruangan masih tepuk tangan di situ ya. Antum nggak perlu datang ke sana Bibo, cukup di sini. Mulai. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Siap ya? Kita mulai Bibo. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Gagal, maju ke depan. Kalau tadi gak ada suara, kalau ini nampak suaranya kawan. Kalau dia gagal, dia tepuk tangan sendiri. Selamat pagi, selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California itu mengatakan, jiwa kepemimpinan seseorang akan nampak dalam scent of applause hypnotic. Kalau dia tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia kepemimpinannya di bawah 30%. Antum lagi nginget-nginget tadi di bawah apa di atas ya gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Ingat kak, Ana bilang ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang. Sering terjadi kiamat kubra besar-besaran di sini ya. Selamat pagi, selamat siang. Yang salah maju ke depan. Selamat pagi, selamat malam. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari. Wow, amazing. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Oke. Tuh kan. Kita udah bicara hampir 30 menit tak terasa. Masih semangat? Masya Allah. Antum istirahatnya jam berapa? Jam 10. Oke. 1 hour again. Ismi Happy Chandra. Ana diperkenalkan tadi oleh MC sama Ustaz Asep Rogia juga. Ismi Happy Chandra. Ana asli Tasikmalaya. Jadi Ana tinggal di Tasikmalaya lama. Kemudian setelah itu Ana belajar banyak tentang jiwa kepemimpinan adalah di tempat ini gitu. Ana Wahid bin Ulufi Haulai Tulaba bersama Ustaz Asep, Ustaz Duden ketemu di sana waktu itu. Ana belajar tentang sense of leadership. Kemanapun Ana pergi, Ana bawa kubah ini. Sampai Ana bawa ke Makassar, Ustaz. Saat di Makassar, ada orang mau tampone. Dia teriak di hotel. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, setiap kau datang ke Makassar, kami selalu ikut acara Bang Chandra ini. Tapi yang aku aneh Pak Chandra, setiap Pak Chandra kau tayangkan ini gambar, bergetar hatiku ini Pak Chandra. Setiap kau playkan ini musik, nadiku semakin berdetak Pak Chandra. Tolonglah, ajak aku ke tempat itu. Kenapa nak katakan ini kepada antum? Antum selama berada di samudra Smart Excellence Indonesia, jaga bendera Smart ini, Bebang. Dan ketika antum sudah terlahir dari rahim Smart Excellence hari ini, antum bawa bendera Smart ini kemanapun antum pergi. Antum jaga bendera Smart ini kemanapun antum pergi, seperti Ana menjaga alma mater kami. Ana bisa seperti ini, belajar dari area Gontor hari itu, people. Maka setelah keluar dari area Gontor, qadarullah, tahun 2008, Ana masih ingat hari itu. Ana diberi amanah untuk belajar tentang kepemimpinan, keprotokoleran, skill komunikasi, itu di istana hari itu. Disuruh apa di situ? 17 Agustus kemarin, pasti antum pernah mendengar ada suara kayak gini di istana.
Itulah visi. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah Master of Ceremony. Keluar dari zona istana, belajar banyak tentang dunia leadership, dunia komunikasi. Salah satunya adalah dengan voice over talent. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi antum harus tahu nih, biasanya kan antum ada acara-acara assembly, performance gitu ya. Di situ ada namanya voice over. Voice over salah satunya kita mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Simple kan? Hanya ngomong TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda belajar di mana itu? Di pesantren, Kak. Antum ini bersyukur berada di asrama ini, Kak. Karena di situ apalagi dengan Ustaz Asep, you akan belajar bukan hanya tentang ulumudiniyah, tapi akan belajar tentang skill like that. Oke. Setelah itu, ketemu dengan Ustaz Zaki Mirza, Ustaz Agung Izul Haq, kemudian dengan Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri. Diminta apa di situ? Pasti antum pernah mendengar dulu waktu di rumah ada acara Damai Indonesiaku. Betul? Dan muncul suara, jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One. Pernah dengar suara itu? Nah, itu salah satu voice over. Maka people, kita bergabung dengan beberapa talent ini, termasuk salah satunya di Trans 7. Dan ini antum kalau review ke belakang, pasti ada satu suara di acara Hazanah Trans 7, betul? Dan you pasti pernah mendengar acara di Hazanah Trans 7 dan muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Pernah dengar suara itu? Oke, jelas Kak. Introduction. Kenapa anak serahkan ini kepada antum? Biar antum merasakan, oh ternyata anak santri pun bisa berkiprah di luar sana. Anak nggak mau teman-teman yang ada di pesantren yang di asrama ini, antum berpikir, Pak Happy, kayaknya nanti anak bingung deh, keluar dari smart ini kami mau ngapain? Nanti biar Allah yang menggerakkan kawan. Suatu saat antum akan menemukan feedbacknya selama antum sam'an wa ta'atan terhadap apapun yang ada di asrama ini. Oke, jelas Kak, kita bergabung dengan dunia dubbing. Jadi dulu waktu di pesantren ada istilah dubbing film, tapi nggak diperasah banyak. Ketika keluar dari zona pesantren, Anda menemukan beberapa talent di situ. Di situ ada namanya dubbing film. Dan antum pasti pernah melihat dulu ya waktu di rumah, kalau di sini kan nggak bisa. Antum pasti pernah melihat satu cuplikan ini. Dan Anda diminta ngisi suara ketika Bisma melawan sang guru para Surama. Dan antum pasti pernah mendengar ada suara itu di area Antv. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu ya? Kenapa Anda ceritakan ke antum? Antum berarti betul. Orang santri pun bisa berada di karpet merah istana. Hari ini Anda mungkin sebagai MC di sana. Kami hanya berkiprah di beberapa titik. Tapi suatu saat 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, bisa jadi yang bertugas di istana bukan anak lagi, tapi antum yang akan berkiprah di sana nanti ya. Baik, people. Antum lihat satu gambar ini. Ada tulisan menarik, people. Namanya adalah Pesona Smart Excellencia di tengah pandemi COVID-19. Coba antum bacakan mereka. Wahid Isnani Salasa. Oke, nice. Jadilah antum semua insan SDS apapun yang di belakangnya, you harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi ini.
Banyak orang yang cemburu sama antum hari ini. Kalau kami ngadain acara di luar, mereka jaga jarak loh, brother. Ana juga pakai helm kali di situ. Ana tadi udah pakai masker, Ustaz. Ana lepas, ana ngeliat antum kayaknya aman-aman aja di sini. Bener, Ustaz. Ana dicek suhu doang tadi, Ustaz. Dingin lah, dingin aneh. Jam segini mana dingin, Ustaz? Nah, besok after zuhur panas ana biasanya tuh, gitu kan? Maksudnya, ini smart, hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah, karena antum membacakan ayat-ayat Quran di situ, membacakan mahabbah nubuwah antum kepada sang Nabi, jadi tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Jadi, kesimpulannya adalah orang yang belajar smart leadership, jiwa kepemimpinan, dia tetap mempesona apapun keadaannya. Dia tetap mempesona, dia tetap menarik apapun keadaannya. Walaupun di tengah pandemi, dia tetap menarik. Benderanya terus berkibar, walaupun di tengah pandemi. Antum pun sama. Insan SDS, antum dengan blazernya, antum lebih mempesona pastinya. Karena apa? Di situ ada karakter, kawan. Pernah lihat gambar ini? Siapa yang bisa menebak? Ini kira-kira gambar kebanggaan orang mana? Ini kebanggaan negara mana atau kepulauan mana? Ada yang tahu? Biasanya yang otaknya peta gitu, Kak. Yang di otaknya itu peta itu. Ada yang tahu nggak? Baterai kali Ustaz ya. Nah, coba. Ada yang tahu nggak? Anak kasih hadiah loh, Kak. Hadiah umroh dah. Beneran. Ya, tapi anak hitung sebelum mundur ya. Hadiah umroh. Antum mau cari di mana di Google? Susah. Ada yang jawab tadi. Apa, Kak? Apa, Nak? Mau sendiri umrohnya apa bareng-bareng? Satu orang, Kak. Gentle, Nak. Mana tadi? Gentle, Kak. Oke, you. Mana tadi? Sini, Nak. Sini. Insyaallah. Syukran Ustaz. Masya Allah. Iya kayaknya Ustaz. Baterai kayaknya. Tenang kawan. Tenang. Jawabannya adalah Bosnia. Dia adalah orang yang ke-315 yang mengatakan itu adalah Bosnia. Dan itu jawabannya adalah salah. Mirip-mirip Kak dengan Bosnia. Cukup Kak, you harus bangga you tampil ke depan. Pegang mikrofonnya Kak, lihat kamera. Ya. Siap ya. You katakan, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Iya. Pakai nama antum. Terima kasih. Ana ulangi ya. Ingat Kak, antum sudah belajar jiwa kepemimpinan berhari-hari. Sekarang dari retorika antum, dari gaya bicara antum harus smart dan di situ ada jiwa kepemimpinan. Lihat Kak. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Fadil, sampai jumpa. Oke. Tepuk tangan buat kita. Good. Oke. Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Ada yang tahu lagi nggak? Nggak ada yang tahu. Kak, ada yang mengatakan kemarin ke Gunung Sindur, Az-Zikra. Di Az-Zikra bilang, itu Brazil deh kayak Pak Ego. Ada yang bilang itu Brazil. Oh, banyak juga yang jawab itu kawan. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka diserang wabah bertahun-tahun sanawat sebelum datang Covid. Mereka udah biasa dengan wabah kayak gitu. Antum lihat sekolahnya, mereka tak elok dipandang tempatnya. Antum lihat huniannya juga tak enak dilihat. Antum lihat, antum dari kostum mereka pun tak enak dipandang.
Mereka diserang wabah bertahun-tahun kawan. Mereka melihat COVID itu sesuatu yang biasa. Antum percaya atau tidak? Apa yang terjadi? Dari mana ini wabah? Apakah dari flu? Apakah dari batuk? No. Ternyata wabah itu datang dari sebuah pohon yang sangat besar ini kawan. Ini pohon sangat besar. Di sini sumber penyakit. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Bagaimana sense leadership, jiwa kepemimpinan orang Solomon hari itu? Mereka berkumpul di satu titik. Mereka menunjukkan powernya masing-masing. Mereka ingin menghancurkan pohon itu, tapi tanpa alat. Antum tahu dengan apa mereka berteriak? Mereka datang ke pohon ini dan mereka berteriak di dekat pohon ini. Ya Tuhan kami, ya Rabb, hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Kami tak punya alat, tapi kami ini hanya bisa berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqam. Kami yakin ya Allah, aku ini berteriak dan mengadu kepada Allah. Antum tahu, gara-gara teriakan itu, mereka berteriak selama 40 hari 40 malam, dan hanya dengan teriakan itu pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hati-hati nak, antum sudah dibina kakak-kakak di depan oleh Ustaz Asep tentang leadership. Berarti antum seorang pengurus. Jauhi namanya teriakan, dan teriakan itu negatif. Ana membriefing skill komunikasi para leader BUMN Rekayasa Engineering dan juga beberapa corporate, dan di situ ada jiwa leader-leader, dan kami katakan kepada mereka, kalau bendera perusahaan ini ingin terbang dan terus mengangkat benderanya, hindari teriakan untuk karyawan Anda. Loh, Pak Happy, apa hubungannya dengan kita? Yes. Anda nggak mau kawannya udah dibentuk di sini dengan teman-teman, dengan asatid. Tapi ternyata ketika antum ketemu orang tua, jiwa kepemimpinan orang tua hilang gara-gara sering ada teriakan-teriakan yang tak elok di situ. Antum tahu, teriakan seorang bapak, teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Antum tahu efeknya apa? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Andaikan seorang bapakmu nanti, udah dibentuk kepemimpinannya berhari-hari di sini, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ketika nyampe rumah, kepemimpinan antum hilang, jiwa kepemimpinan antum hilang gara-gara di rumah banyak teriakan. Aku benci sama kau ini. Pulang lagi ke Semat itu. Kau pulang lagi lah ke Bogor. Aku benci sama kau ini. Ibunya berteriak. Antum katakan ibu itu, Bu, kata Pak Chandra, janganlah berteriak. Ibu satu kata teriak, satu kata aja, anakmu ini hormonnya akan terbunuh hanya dengan satu teriakanmu. Katakan itu. Karena orang yang jiwa kepemimpinannya kuat, dia punya sense of leadership yang powerful, pasti dalam lisan seorang pemimpin itu ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Keep di otak antum, smart people. Apakah antum, Pak Happy, saya kan pemimpin Pak, saya nggak mau kok belajar public speaking Pak seperti Bapak. Kak, public speaking dibutuhkan untuk antum. Antum mau jadi apa? Yuk. Cita-citamu? Kasih ke belakangnya. Cita-citamu, cepat Kak. Usaha. Kasih ke sampingnya. Cita-citamu apa? Akuntan. Akuntan. Yuk kasihkan lagi. Guru. Ke belakang lagi. Cepat nak. Ulama. Ke sampingnya lagi Kak. Pengusaha. Ke belakangnya. Cepat Kak. Apa nak? Pengusaha. Ke belakangnya lagi. Graphic designer. Akhor. Apa nak? Graphic designer. Anak kasih. Pinjam mikrofonnya Kak. Angkat tangan kanannya yang bercita-cita ingin, Pak Happy, saya ingin jadi dokter. 1, 2, 3, mulai. Oke, 1, 2. Oke, good, gak apa-apa Kak. Ya, biar didoakan sama teman-teman di sini. 1, 2. Oke, cukup Kak.
Anda jawab sekarang. Pak Happy, kayaknya Pak Happy dari tadi ngomongnya tentang skill komunikasi mulu Pak. Kayaknya Pak Happy dari tadi ngomongnya public speaking aja. Pak Happy kayaknya dari tadi Pak Happy ngomongnya tentang kalam, tentang kata-kata. Emang kenapa sih Pak Chandra? Nah, Anda harus katakan depan antum, apapun cita-cita antum nanti butuh bicara. Antum menjadi pengusaha. Apakah ada pengusaha yang diam aja? Nggak ngomong-ngomong. Antum ingin menjadi ulama, apalagi ulama, balighu anni walau ayat, kata. Sampaikan ajaanku walaupun satu ayat. Pak Happy, saya mau pemain sepak bola Pak. Pemain sepak bola butuh public speaking. Apalagi leadership butuh yang namanya retorika bicara. Pak Happy, apa buktinya kalau pemain sepak bola itu butuh bicara? Jangan salah Kak, public speaking for Asian Games 2018 hari itu diperuntukkan untuk soccer team U21, U18, kita briefing di situ public speakingnya. Bukan berarti mereka pidato di ruang ganti. Apa di lapangan hijau mereka muhadharah dulu gitu? Enggak Kak, mereka harus menjadi seorang pemimpin di lapangan dan dia harus bicara powerful. Apa bicaranya? Ketika seorang Evan Dimas, dia menggolkan bola ke gawang dan dia teriak seperti teriakan orang Solomon tadi. Ketika dia menggolkan bola ke gawang, dia kira-kira teriak apa tidak? Teriak apa tidak? Pastilah nah. Ketika bola itu masuk ke gawang, maka dia akan teriak apa? Suaramu hanya 15%. Apa? Pasti dia akan teriak. Itu seorang Evan Dimas. Kita briefing teriakannya selama 2 jam sebelum dia menuju ke lapangan. Teriakannya seorang striker hari itu, dia harus powerful, di atas frekuensi vokal 80%. Karena apa? Satu teriakan seorang striker dan teriakannya powerful, gol! Bahasa tubuh dia, kontak mata dia, smile face, smile voice-nya masuk di situ dan dia teriak di atas 80%, golnya dia itu loh nak, itu di briefing loh nak. Satu teriakan itu bisa membunuh dan meluluh lantakan hormon dan mental lawan tandingnya. Apa ada striker yang ketika menggolkan bola ke gawang dia diam aja? Bola nih masuk ke gawang ya? Loh, terus dia bilang, tuh kan, alhamdulillah. Gimana teman-teman, gol, keren banget kan? Apakah itu jiwa seorang pemimpin? Maka setiap materi kemarin tentang leadership, antum udah rangkum semua di otak antum. Sekarang adalah dari retorikanya, bicaranya. Jangan sampai seperti tadi. Assalamualaikum, saya sebagai pemimpin di perusahaan ini ya. Ya Allah, saya senang banget loh hari ini ya. Tadi, enak banget Kak. Semangat Kak. Antum bicara mengesankan di 1 menit pertama. Assalamualaikum. Kami dari perusahaan PT Rekayasa Engineering. Saya bangga melihat tatapan mata orang-orang hebat hari ini. Enak Kak. Tatap mata audiens. Pak Happy, saya ingin jadi pemimpin Pak. Tapi kalau ngomong ke depan, Allahu Akbar Pak. Saya lebih baik gak usah ngomong deh Pak. Saya pemimpin tapi di belakang layar. Mana ada nak. Ustaz Asep sebagai leader, tampil ke depan bicara beliau. Antum jadi pemimpin mau di belakang layar terus. Di belakang layar nyumput gitu-gitu. Ya macam gitu. No. Show your power dad. Tunjukkan power antum. Dengan cara apa? On-kan jiwa raga antum. Dengan 3 kunci ini. Yang pertama, pemimpin yang hebat pasti dia punya kunci yang pertama, mind. Yang kedua, kepemimpinan yang powerful, dia punya kunci yang kedua apa? Hati. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang powerful, dia pasti punya spirit. Apapun yang terjadi, dia tetap punya spirit. Antum SDS, antum sudah punya blazer dengan warna hitamnya. Berarti blazer antum sudah menunjukkan main antum. Tapi antum harus ingat SDS people. Antum pun harus memimpin orang-orang sekitar antum dengan hati. Dan you yang di belakangnya, apapun yang terjadi walaupun di tengah pandemi, kita harus tetap punya apa? Spirit. Jadi kunci yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Simpan di otak antum people.
Direktur Keongmas Taman Mini, sampai dia bilang, Pak Chandra, aku beli 3 huruf itu. 3 kata itu Pak Chandra, aku beli. Aku tempel itu di TV plasma di setiap koridor Keongmas Taman Mini. Kita briefing karyawannya. Di situ kami katakan, Taman Mini ini kalau ingin berkibar, semua karyawan yang hadir harus punya mind, heart, dan spirit. You datang dari Keongmas Taman Mini, pasti akan muncul mind, heart, spirit. 3 kata ini dibeli sama mereka. Ternyata itu menghipno orang-orang yang melihatnya. Antum pun sama. Saya harus belajar dengan mind. Saya harus memimpin dengan hati. Karena hari ini banyak pemimpin yang benar. Dan banyak juga pemimpin yang tidak benar. Antum silakan kemas sendiri redaksi itu. Kenapa people? Antum bertahan selama ini di Samudra Smart Excellence adalah pilihan yang tepat. Betapa banyak kawan-kawan antum yang mungkin tidak bertahan. Dia menuju ke gelombang samudra tapi dia nggak bisa naik lagi ke atas nakoda. Akhirnya apa ya people? Selama antum bertahan di Samudra Smart Excellensia, berarti antum berada di pilihan yang tepat. Ikuti nakodanya people. Ketika nakoda bilang, smart people, di depan ada batu karang, kita berbelokkan kapalnya ke kiri. Berbelok dia. Antum ikut sama waktu antum. Anak ikut. Ketika ada kawan antum sebagai penumpang, dia menuju, dia tak tahan lagi, Pak. Aku udah gak tahan lagi di atas kapal ini. Lebih baik aku menenggelamkan diri di atas samudra. Ketika dia sudah menenggelamkan diri, angkat dia ke SDS tugasnya. Bro, harus bertahan. Ayo naik lagi ke kapal. Sampai suatu saat, antum berteriak mengangkat bendera. Yes, we are winner. Aku menang. Itulah jiwa kepemimpinan yang hebat. Dia bisa melit dirinya sendiri sampai ke titik finish. Kenapa people? Karena antum ditentukan hari ini. Ketika antum meninggalkan alam pesantren, antum lihat kak, tanya dia mau Ustaz Dudet, tanya Ustaz Asef Dogia. Kalau antum nggak punya skill kak selama berada di smart, antum nggak punya keterampilan, nggak punya jiwa kepemimpinan seperti acara hari ini, antum tahu di luar sana 8 juta orang masih nganggur karena nggak punya skill. Mereka yang di SMP, SMA-nya nggak pernah dia bergelut di zona kepemimpinan, organisasi. 8 juta orang masih menganggur. Kecuali kalau antum hijrahnya ke Finlandia. Ke Finlandia itu, di Finlandia kak, orang yang nganggur itu digaji 8 juta per bulan. Gimana Ustaz kalau kita hijrah ke Finlandia Ustaz? Di Finlandia itu nganggur digaji. Nah. Maka people, susah cari kerja. Anak harus sampaikan depan antum. Apalagi saat pandemi kayak gini. Kalau antum punya skill, punya sense of leadership, antum gak usah takut. Selama antum sama waktu terhadap ma'had, antum gak perlu kayak gini lagi. Gak perlu antum antri seperti mereka. Gak perlu lagi antum hunting seperti mereka. Mereka susah mencari kerja. Intinya adalah syukuri profesi antum secara kafah. Antum dibagikan dapat bagian tugas di SDS, syukuri itu. Antum berhari-hari belajar kepemimpinan, syukuri itu kan. Selama antum berada di Samudra Smart, syukuri secara kafah dan jiwa leadership pun harus ditumbuhkan secara kafah. Apa artinya kafah? Apa nah? All out. Anda bisa sampai detik hari ini di sini karena selama berada di Samudra Pesantren, Anda berusaha untuk all out, kafah di dalamnya. Maka hasilnya pun akan sama. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Ustaz, ini ada roisnya, Ustaz. Ada roisnya. Mau Ustaz? Aina rois. Antum, fadl. Takudamuna. Dan master of ceremony, takudamuna. Nah, ini kayaknya mau ada acara nih kayaknya besok malam. Antum MC-nya kan? Tahu. Nah. Atau melihatnya ke sana. Siap ya? Oke, like that. Oke, good. Yang pertama, kalian harus pakai skrip nih Pak Agung. Yang skrip MC. Siap ya? Antum suatu saat akan tampil ya. Ngomong depan orang. Ingat kak, ketika antum bicara, jangan sekali-kali kau pegang itu mikrofon seperti ini. Antum dengar suaranya juga powerful. Over. Tapi antum pegang mikrofon,
Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Gitu kan? Enggak. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi gini, saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin, kelamaan kawan. Seorang pemimpin yang hebat, Rois yang hebat, dia yang bicaranya efektif dan efisien. Ingat Kak, Jawami'ul Kalim itu adalah predikat Nabi ketika bicara, kata Aisyah. Nabi itu kalau bicara efektif, efisien, Jawami'ul Kalim. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai. Assalamualaikum, saya Padi dari Bandung. Sebutkan nama lengkapnya Kak. Assalamualaikum, saya Padi Saturja dari Bandung. Saya panggil siapa? Padi. Oke, thank you. Cocok lah jadi Rois dia ya, suaranya powerful banget. Tenang Kak, tenang. MC kita. Kak, boleh saya evaluasi MC-nya boleh ya? Ini ilmu buat antum dan semua. MC. Nanti ketika ada event, ketika antum tampil, jangan sekali-kali MC masih menggunakan map. Antum tahu map? Tahu map gak? Nah, mapnya warnanya biasanya warna batik, hijau, ungu gitu kan. Apa bedanya kau baca Pancasila dan UUD 45 di situ? Gunakan namanya cue card. Besok kan ada acara. Acara namanya apa? Porseni. Antum jadi MC. Gunakan cue card. Di belakangnya logo Porseni atau logo Smart. Oke? Antum like this. Yang kedua, ketika antum mempersilahkan Ustaz Asep Rogia tampil ke depan, jangan sekali-kali kau katakan, selanjutnya sambutan dari Al-Ustaz Asep Rogia. Waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan beliau kalau nggak maju ke depan gara-gara you ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Karena yang dipersilakan bukan Ustaz Asep Rogianya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Berarti yang maju ke depan bukan beliau, tapi yang maju ke depan waktu sama tempat maju ke depan. Kenapa nggak sekalian kau bilang, adapun taplak meja dan minumannya nanti habis zuhur. Tapi kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilakan. Oke? Iya kawan. Nanti kan ada acara porseni. Untuk pembukaan porseni akan dibuka oleh Al-Ustaz Asep Rogia. Dengan segala hormat kami persilakan. Itu. Jangan kau bilang waktu dan tempat, waktu dan tempat. Oke, coba. Yang kedua. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat. Persilakan. Oke, nice. Roisda sekarang yang bicara. Kasihkan mikrofonnya, pegang skripnya. Tapi yang ana minta bukan membaca skrip itu. Tapi yang ana minta adalah, lihat ke depan kah? Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Dalam waktu 1 jam ana bicara, apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Siap ya? 5, 4, 3, 2, mulai kena. Pemimpin yang hebat itu dia mampu bicara dengan tepat, tidak banyak basa-basi, dan setiap pemimpin itu mempunyai pikiran yang positif thinking, terus hati yang suci dan memiliki spirit. Terima kasih. I like that. Tepuk tangan dong buat yang bicara. Sebentar. Biasanya yang tampil ke depan baru pegang mikrofon itu banyak virus saat bicara. Apa virusnya? Assalamualaikum. Pertama, tangan kadang-kadang disimpan di belakang punggung, menutupi kekurangannya. Yang kedua, kadang tangan dimainkan tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini gitu ya, tangannya kemana-mana. Yang ketiga, yang sering terjadi adalah gravid. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah kalian semuanya jangan sampai Eurois bicara depan anggotanya menghitung berapa banyak gravidnya. Dia fokus bukan ke materi tapi banyak ke gravidnya. Ingatkah?
Leader yang hebat, leader yang bisa menghancurkan gravity itu people. Tepuk tangan buat mereka berdua hari ini. Oke. Mau di sini sampai selesai apa dulu? Terus atau barakallahu fiik. Nah, orang tua Ustaz Asep, orang tua Ustaz Dudan, ana yakin semua pernah merasakan bisikan itu tahun 98 hari itu ke sana. Apa yang beliau katakan? Nah, bismillah yang betah di pondok ini. Bagaimana ibu menanamkan jiwa kepemimpinan kita biar mandiri di pondok, dan itu bisikan masih terngiang sampai hari ini. Nah, yang betah ya di pondok, ibu doakan. Ibu doakan dari jauh. Bismillah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Terus antum bertahan di samudra ini, mengikuti sang nakoda. Dan sampailah antum ke satu titik. Jiwa kepemimpinan antum masih ada di situ. Karena antum sekarang sudah punya impian. Pak Chandra, impianku satu, Pak. Aku ingin wisuda nanti, Pak Ebe. Aku pakai toga. Itu toga yang aku tunggu sejak lama, Pak Chandra. Aku ingin Ustadz, nanti ketika aku di wisuda, aku dipanggil sama MC-nya. Wisudawan pertama. Antum maju ke depan. Pakai baju kebanggaan antum. Antum disematkan di situ. Menunduk antum sambil mengatakan saman wa ta'atan ya Ustaz. Terima kasih. Antum sudah menjaga samudra ini bersama kami. Antum nunggu dan turun dari panggung kiri wisuda. Ketika ibu antum melihat, ana yakin mereka berlinang air matanya kawan. Dan mereka akan mengatakan, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren ini. Sekarang kau udah di wisuda, alhamdulillah. Kau dipeluk. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi, wisudawan-wisudawati yang hari itu, dia berbisik di telinga ibunya sambil mengatakan, Bu, aku berikan toga ini untukmu, Ibu. Ini buat Ibu. Oh. Bisakah untuk bertahan sampai ke titik finish itu? Bukankah itu yang anak alami? Dan anak menyaksikan Allah memperlihatkan sebuah akhlak yang luar biasa seorang wisudawan. Dari Watampone Makassar, Ustadz acara wisuda udah memulai Ustadz. Anak MC hari itu, anak memulai acara. Antum tahu gak apa yang terjadi? Protokolnya dari belakang sudah ngasih signal kayak gini. Antum tahu signal protokolnya di Istana Bogor atau Istana Merdeka udah kayak gini, berarti jangan dimulai dulu. Akhirnya anak pakai earphone. Kenapa? Kita nunggu wisudawan yang belum datang. Terlambat satu lagi. Kasihan dia. Antum tahu siapa wisudawan yang terlambat hari itu? Dia kepemimpinannya luar biasa kawan. Dia bukan anak yang cum laude. Dia bukan laisa minal mumtazin. Dia bukan orang istimewa akademiknya. Tapi antum melihat tayangannya. Dia punya cinta. Walaupun mungkin akademik dia tidak seberapa. Tapi dia punya akhlak yang istimewa. Antum lihat tayangannya. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Ini tayangannya kawan. Nasr bawalan. Antum lihat dia. Ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Ayah ini menggunakan peci yang sangat sederhana. Tapi cintanya yang istimewa. Hanya ingin menunjukkan kepada dia kalau dia adalah wisudawan dan putra kebanggaannya hari itu. Kenapa anak katakan ini kepada antum, my people? Suatu saat, antum pun harus seperti orang itu. Akhlak antum tumbuhkan, antum sujud di kakinya. Karena kita nggak bisa sombong, nak.
Ana bisa sampai hari ini karena di sayap kanan orang tua kami ini masih ada. Ada energi doa di situ. Bapak dan ibu kami. Antum pun sama. Kita nggak bisa sombong. Bukankah ini juga terjadi di tempat-tempat lain, bahwa banyak di antara mereka yang mereka ini tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka melawan generasi milenial like this. Maka Bible hari ini, Anda harus membuktikan depan antum semuanya bahwa generasi yang hebat, kepemimpinan yang powerful, karena dia punya yang namanya sense leadership. Kepemimpinan bukan hanya untuk orang-orang sekitarnya, tapi salah satunya adalah untuk orang tuanya sendiri. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Yes. Yang Anda khawatirkan, kalau kita tidak bisa menjaga jiwa kepemimpinan kita, adalah ini yang akan terjadi, Bible. Anda nggak mau antum terlahir menjadi generasi yang stres. Pak Happy, saya ingin diwisuda seperti orang itu, tapi jujur Pak Happy, saya stres sampai hari ini. Ingatkan, orang yang stres itu dia adalah orang yang selalu berteriak lelah dan tidak menjaga prefrontal cortexnya. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, saya di kepengurusan ini lelah banget Pak Happy. Pak Chandra, jujur ya Pak ya, saya selama di Smart ini saya lelah Pak Chandra, saya capek Ustaz. Orang yang selalu berada larut dalam kesetresan dan kelelahan, tidak menikmati irama di Smart ini, antum tahu apa yang akan terjadi? Prefrontal cortexnya yang akan kena. Orang yang punya jiwa kepemimpinan yang kuat, selain the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua, dia juga menjaga korteksnya. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Smart people, pegang dahinya dalam hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Bro, sejak kapan dahi itu hijrah ke belakang? Ini bukan dahi, ini dahi mah di sini. Kenapa jadi di belakang? Emang ada yang dahinya di belakang? Gimana bentuk makhluk seperti itu? Di situ dah, hey smart people, you ingin menjaga kepemimpinan antum, jaga korteks antum. You ingin menjadi orang yang cerdas dan smart, jaga korteks antum. Karena korteks ini tercatur dalam Al-Quran. Nasiyatin kadhibatin. Nasiyah artinya adalah korteks. Kalau korteks rusak ini yang bahaya. Antum tahu apa yang terjadi? Yang pertama, orang yang tidak menjaga korteksnya rusak. Yang pertama, dia sulit mengatur masa depannya. Antum gimana mau jadi pemimpin, Kak? Kalau antum sendiri sulit untuk mengatur masa depan. Yang kedua, andai kan ada di asramamu ini yang suka murung dia, berarti korteksnya juga lagi error. Gejala orang yang korteksnya kena, dia bawahnya suka murung. Kalau ada kawanmu yang suka murung, pegang pundaknya. Korteks ente masih ada apa enggak? Yang ketiga, kalau korteks rusak, dia tidak sopan sikapnya. Tidak sopan dengan guru, tidak sopan dengan sesama, karena korteksnya rusak. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif. Dari mana Anda dapatkan ini? Ketika Anda belajar tentang dunia psikologi bersama Mas Kak Ali Seto, Kak Seto belajar tentang dunia parenting banyak dengan beliau dan Bunda Elisman. Dari situ Anda temukan satu slide ini. Dan Anda minta izin ke beliau, Anda sharekan ke seluruh titik Nusantara, bahwa orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang jiwa kepemimpinannya kuat, dia menjaga korteksnya agar tidak rusak. Kenapa? Kenapa hari ini antum belajar berhari-hari tentang jiwa kepemimpinan? Kenapa Smart berdiri bertahun-tahun lamanya? Udah berapa tahun Smart Excellensia ini, antum tahu? Berapa Kak? 18 tahun. 18 tahun lamanya. Before I close this event, sebelum Anda tutup, antum fokus dulu people. Kenapa antum belajar jiwa kepemimpinan hari ini? Setelah kenapa dan bendera Smart Excellensia terus berkibar sekian tahun lamanya, 18 tahun lamanya? Karena salah satunya adalah antum harus mengangkat prestasi ini. Karena hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64
dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ketika ini kami capture di Jakarta Convention Center hari itu. Allahu Akbar. Antum tahu ini terjadi potret yang luar biasa. Ini nggak enak dilihatnya, Kak. Udah peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya suul khotimah. Nggak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 125 masih enak dipandang. Antum teriak lagi, Pak Happy, sebelum Bapak keluar dari ruangan ini, janganlah kau sembarangan bicara. Mana buktinya? Ana buktikan depan antum. Apa buktinya kalau Indonesia terpuruk pendidikannya? Tak ditengok oleh kementerian, tak ditengok oleh Kementerian Sosial, dan ketika kami datang diundang ke tempat ini. Ada yang dari Aceh kasih? Ini mah dari Sabang sampai Merauke ya Ustaz ya? Main Aceh wujud? Oh, tapi ada yang dari Aceh juga kan? Kak, beberapa tahun lalu anak diundang ke sini. Direkturnya bilang, Pak Chandra, tolonglah kau datang ke tempat kami nih. Kami punya pesantren kecil-kecilan Pak Chandra. Kami datanglah ke Bandara Bulan Bintang di Aceh bersama 10 orang. Ketika nyampe di bandara, antum tahu, kami nunggunya tak ada orang yang menjemput. Udah kita datang bersepuluh dan tak ada yang menjemput. Tahu-tahu datanglah segerombolan orang menggunakan dia jaket seragam dan dia pakai helm. Berarti kendaraannya apa? Antum pasti menebak itu motor. Bukan motor kawan. Bentor, becak motor. Orang Sumatera kau tahu pasti kan? Becak motor kawan. Kalau becak motor, driver di samping, kita di sampingnya. Kalau ada angin, kerasa banget tuh. Push, gitu kan. Akhirnya berjalanlah kami, udah nyampe ke Lokna. Itu perjalanan hampir kurang lebih 5 jam. 2 jam kami perjalanan, kami tengok drivernya, Mas kok gak nyampe ke sekolahan ini. Drivernya bilang, tolong bersabar Pak Chandra, 3 jam lagi kita nyampe. Berarti 5 jam. Udah sakit perut di situ. Nyampe lah ke lokasi. Ada tulisan, welcome to Mr. Happy Chandra at El Aitam School. Wah, ini sekolahnya. Kita bersepuluh berteduh di bawah gapura itu karena hujan. Kami nunggu direkturnya datang. Tiba-tiba direktur datang. Masya Allah Pak Chandra, welcome. Ahlan wa sahlan. Kami melihat Pak Chandra waktu di Masjid Baitur Rahman Pak Chandra. Saat itu Pak Chandra ngasih motivasi untuk 2000 orang korban tsunami Aceh. Kasihan santri kami Pak Chandra, mereka hanya ingin berfoto sebentar, kau tak tengok kita waktu itu. Kau langsung dibawa protokol ke kantor gubernur. Santri kami pasti akan senang Pak Chandra. Anak tanya, mana santrinya Pak? Sabar Pak Chandra. Mereka lagi sholat duha. Oke, kita tunggu. Jadi kami 30 menit nunggu di bawah gapura itu sampai hujan-hujanan. Datanglah santrinya, keluar dia ada pakai mukena, pakai peci dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Perjalanan kami dari Jakarta menuju ke Aceh. Dari Aceh menuju ke Lokna 5 jam. Tim kami berapa orang? 10. Yang akan dikasih motivasi berapa orang? 5. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Akhirnya Allahu Akbar. Tahu apa yang terjadi di situ? Apakah Anda harus punya main saja? Gak cukup. Apakah Anda harus punya heart aja? Gak cukup. Anda tetap punya spirit kawan. Anda tetap tampil di depan mereka dengan menunjukkan senyuman yang penuh bangga. Apa kabar anak-anak hebat? Anak ketemu orang hebat di sini saya hari ini. Pak Chandra, ayo masuk ke ruangan aula. Aula berarti keren tempatnya. Ketika kami datang ke situ, ada gubuk kecil, kami dikasih tempat di situ. Tak ada mikrofon like this. Tidak ada layar infokus hari itu. Allah Karim, Anda harus bicara tanpa alat hari itu. Laptop pun tidak bisa kami pakai karena tak ada listrik. Antum tahu apa yang kami lakukan hari itu? Anda duduk depan mereka lesehan berlima Kak. Kami katakan, nah Pak Chandra ini bangga ketemu kau hari ini. Kau ini pasti orang-orang hebat. Saya pegang itu pundaknya satu-satu. Kau ini orang hebat. Suatu saat kau akan angkat ini tanah rencong ini. Kau harus bermanfaat untuk orang banyak. Kau akan dipeluk orang tuamu nanti. Ibumu pasti akan bangga denganmu anakku. Gara-gara anak ngomong kayak gitu,
Ini dua anak tak mau tengok kita, kawan. Yang satu menggunakan pita warna hijau, yang satu menggunakan pita warna orange. Dia nggak mau tengok kita. Antum tahu gara-gara apa? Dia teriak sambil mengatakan, Pak Chandra jahat, lebih baik kau pulang lagi lah, kau ke Jakarta, Pak Chandra. Tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami ini. Kami ini berlima tak punya orang tua, Pak Chandra. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, aku dan ibuku di atas gelombang ombak, terbawa terseret air. Aku masih bisa menahan tanganku, Pak Chandra, dengan orang-orang. Tapi ibuku, Pak Chandra, dia terbawa arus ombak dan dia berteriak, Pak Chandra. Dan dia mengatakan, aku masih terngiang, dia berteriak, nah, jika ibumu mati hari ini, nah, kau nanti harus bisa ngaji, anak ya. Kau harus bisa bahasa Quran, nah, kau masuk pesantren nanti, nah. Kau bisa mengenal Tuhanmu, nah. Nanti kau datang ke batu nisanku, ya, nak ya. Aku ingat itu, Pak Chandra. Maka kami berlima, kami datang ke sini, Pak Chandra. Aku ingin belajar ngaji. Antum tahu, nah, gara-gara ada ngomong kayak gitu, ini anak berlima menarik saya semuanya membawa ke tempat ini, namanya Monumen Tsunami Aceh, kuburan massal. Di situ kami berdoa, dan anak ini, anak-anak muda ini, dia berteriak di depan kuburan ibunya, Bu, aku bawa orang dari Jakarta ini, tolonglah ibu dengar, dia akan baca doa untukmu. Kita baru baca doa, itu adalah namanya santri brilian. Walaupun 5 anak, tapi setiap orangnya sangat berkualitas. Dia memberikan kado istimewa untuk ibunya. Walaupun dari mukjizat Al-Fatihah, dari lisan-lisan mungil mereka. Mereka berdoa di depan batu nisannya dan mengatakan, Ij'alha kubrohan rodutan min riyadil jinan. Bukankah itu adalah generasi yang hebat dan berkarakter dan tak cukup pintar? Maka people, anak yakin antum gak ada tempat seperti ini di sini. Anak ngasih motivasi di sini, Kak, antum lihat tempatnya. Anak baru pulang hari itu, mereka langsung teriak, Pak Chandra, tolonglah ajari kami di sini. Sampai seperti itu, my people. Mereka ini belajar seperti layaknya orang-orang ini. Apa ada orang smart di sini yang mereka pakai tali ke kelasnya? Tak ada, nah. Mereka ini gelas Spiderman. Mereka ini orang-orang hebat. Mereka tetap punya mind. Mereka tetap menjadi pemimpin untuk dirinya, pemimpin untuk orang-orang sekitarnya, karena mereka ingin dibanggakan oleh orang sekitarnya. Intinya adalah bersyukurlah antum punya Smart Excellence Indonesia hari ini, dan antum orang-orang hebat yang nanti akan dibanggakan oleh orang tua kita masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Dua, tiga. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Pichandra. Tepat hari ini kita berada di Smart Excellence, dan mereka yang ada di kanan kiri kami ini adalah orang-orang hebat. Mereka calon pemimpin yang akan mewarnai negeri ini. Bersama Ustaz Asep Logia dan all of my people here. My people, letakkan Nusantara dengan takbir antum, angkat tangan kanannya dan kepalkan.
Wahid, Isnani, Salasa, Nusantara merindukan the power of takbir dari sebat excellency hari ini. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Barakallahu fikum. Tepuk tangan untuk kita semuanya.